Halo, selamat sore semuanya. Tentu selamat sore bagi IPA ya. Tapi besok selamat pagi bagi IPS. Hari ini kita masuk pada bab 5, peran serta umat Katolik dalam pembangunan bangsa Indonesia. Ya. Ini kesannya seperti kewarganegaraan tetapi KWN. Tapi di dalam agama kita harus bahas juga. Karena gereja itu tidak bisa dia berdiri sendiri terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Maka di bagian B kita akan melihat tantangan dan peluang umat Katolik, ya umatnya ya seperti kita, dalam membangun bangsa dan negara seperti yang dikehendaki Tuhan. Ya, ingat seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka dalam hal ini kita ambil bagian turut serta yang memperbaiki bangsa ini kalau memang bangsa ini ternyata ada masalah. Ya, tentu dimanapun negara pasti ada permasalahan. Tapi apa sumbangsi kita sebagai bangsa Indonesia? Ya. Maka untuk itu mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Pada kesempatan yang indah ini kami akan belajar untuk memahami tentang tantangan dan peluang umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara sebagaimana yang Engkau kehendaki. Semoga tantangan-tantangan yang ada dapat kami hadapi dengan baik, dan oleh karena pertolongan-Mu, kami umat-Mu dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara kami tercinta. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita awali dengan doa, maka kita mencoba melihat tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Ini tentu kita akan bahas secara global, ya. Kita tidak bisa melihat secara parsial, ya, kebutuhan-kebutuhan yang lebih dalam daerah-daerah tertentu, tapi ini secara nasional. Maka kita bisa melihat ya dari analisis dan juga dalam pengalaman kehidupan kita lihat bahwa ada krisis etika politik di Indonesia. Ya. Politik di Indonesia kesannya masih sangat carut-marut. Kesannya sangat pragmatis, ya. Pragmatis ini istilahnya ya sesuatu yang berguna bagi saya, ya saya perjuangkan. Selagi tidak bermanfaat lagi ya sudah saya lepas, ya. Nah, dan politik masih terkesan sangat bersifat transaksional, ya. Maka jabatan-jabatan itu lebih banyak ditransaksikan. Maka tentu ada sesuatu yang harus dipaksakan untuk dilakukan, walaupun sebenarnya hati nurani tahu bahwa ini mungkin salah. Nah, ini krisis etika, ya. Inilah yang kita sadari pada politik kita. Nah, kalau kita lihat krisis ekonomi, ya, negara kita juga agak ironis sih, ya. Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masyarakatnya masih banyak di bawah garis kemiskinan. Ada apa? Mengapa ekonomi kita seperti itu? Ya, ini satu tantangan yang kita hadapi dalam sisi ekonomi. Nah, berikutnya merebaknya aliran fundamentalisme radikal. Ya. Tentu kita tahu bahwa paham fundamentalisme radikal, paham yang menutup diri terhadap kebenaran dari paham di luar dirinya. Dia merasa bahwa hanyalah pahamnya yang paling benar dan dia radikal. Radikal itu ya dari kata radix, bahasa Latin, mengakar gitu lah. Jadi dia nggak mau terbuka terhadap paham-paham baru yang mungkin benar kalau dia mungkin bisa membuka wawasan lebih terbuka, ya. Nah, akhirnya kalau paham ini terus dibiarkan, paham ini berakhir pada arogansi terhadap orang lain, bisa menghakimi orang lain, ya, karena dia merasa sudah benar. Nah, berikutnya adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum banyak terjadi ketidakadilan, ya. Tentu kita tahu sendiri bahwa siapa yang punya dana, tentu dia yang akan memenangkan hukum. Dan itu terjadi.
persoalan sandal jepit lah, kakao lah yang sudah terkenal kemarin itu, yang sudah booming di mana-mana, viral di mana-mana. Ya. Nah, yang terakhir bisa kita lihat telusuri secara nasional adalah berbagai bencana dan kerusakan alam. Ya, tentu kita sadari bahwa ada memang bencana ini disebabkan oleh kondisi alam. Tetapi paling dominan, ya, kita lihat bencana atau kerusakan alam ini lebih banyak disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita sebagai orang Katolik, apa sumbangan kita atas tantangan-tantangan ini? Apa sumbangan gereja? Mulai dari ajaran-ajaran gereja yang sudah dikemas ya sedemikian rapi, yang diinspirasi oleh kitab suci. Nah, itulah yang akan kita tuangkan pada pembahasan yang berikutnya. Nah, kita mencoba menggali ajaran gereja tentang peluang umat Katolik untuk terlibat, ya, khususnya di krisis etika politik. Nah, pandangan gereja di sini ya menyatakan bahwa masyarakat harus tertata, harus ditata, dan harus mampu menciptakan kesejahteraan umum. Ya, maka negara dan gereja harus menjalin kerjasama yang sehat, ya. Karena pernah terjadi juga dalam sejarah gereja, ketika pemerintah dan negara ya terlalu dominan kekuasaan, maka pernah gereja jadi bobrok. Maka harus diingatkan, negara dan gereja bisa menjalin kerjasama yang sehat. Nah, Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes artikel 76 menyatakan di situ bahwa mewartakan kebenaran Injil dan dengan menyinari semua bidang manusiawi. Seluruh bidang manusiawi yang menyangkut kehidupan manusiawi secara keseluruhan. Maka harus Injil menyinari itu. Ya, dia harus membawa kebenaran-kebenaran dalam sisi kehidupan itu. Mau politik, ya, berhubungan dengan jabatan, ya, orang-orang yang bertepatan diberi kepercayaan, orang-orang Katolik yang mendapat jabatan harus mampu ya mengedepankan kerjasama yang sehat dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, di bidang ekonomi, ya, di krisis ekonomi, ya, gereja menyadari bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan menurut metode dan kaidah-kaidahnya sendiri. Apa itu? Dalam batas-batas moralitas, sehingga terpenuhi rencana Allah tentang manusia. Apa maksudnya? Moralitas manusia ya secara sebenarnya ada autonya itu, ya, auto tahu dia bahwa itu benar, itu salah. Karena dia memiliki hati nurani. Ya. Ketika dia tahu sebenarnya bahwa ekonomi yang sedang saya laksanakan ini tidak adil untuk yang lain, dia sadar sebenarnya. Tetapi perlu gereja mengingatkan bahwa rencana Allah harus terwujud dalam dirimu sebagai manusia. Maka untuk itu harus mengedepankan ya kebaikan bersama, bukan kebaikan sendiri, bukan keuntungan pribadi, bukan egosentris di dalam hal ekonomi. Nah, itu yang kita bisa lihat. Yang berikut ya, tentang merebaknya aliran fundamentalisme radikal. Nah, sikap gereja di sini ya, karena ini yang sedikit agak dominan ya tentang kebebasan beragama, maka gereja mendorong gerakan kebebasan beragama dan gerakan humanisme sejati yang tertuju kepada Allah. Ya. Kebebasan beragama. Ya. Kita memang beragama, tapi jangan lupa kita bahwa ada gerakan humanisme sejati ya, di mana sebenarnya bahwa manusia itu menuju kepada Allah. Dia tidak terkungkung ya, tersteril dalam satu kebenaran yang mengatakan agamaku paling benar. Kalau kita buka wawasan ya, seperti dalam Nostra Aetate ya, atau Redintegratio
Unitatis Redintegratio dalam ajaran-ajaran dokumen gereja, bahwa ada juga hal yang suci, yang mulia di dalam agama orang lain. Ya, dan itu harus kita dukung. Nah, berikutnya tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Nah, kita bisa lihat hukum seharusnya berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan hidup bersama, dan itu memungkinkan terciptanya kesejahteraan umum. Jadi ingat fungsi hukum, ya, mempermudah pelaksanaan hidup bersama, bukan menguatkan siapa yang punya modal. Dan itu sebenarnya targetnya adalah bonum commune, kesejahteraan umum, kebenaran bersama-sama. Bukan soal mayoritas minoritas, enggak. Mau minoritas dia, tetapi kalau dia benar harus diakui bahwa dia benar. Ya, karena dia mengedepankan kesejahteraan umum. Nah, menurut keyakinan awal orang Yahudi juga dalam kitab suci Perjanjian Lama, dari kitab Ulangan 5, 12-15, Keluaran 20, ayat 8-11, Kejadian 2, ayat 3, ya sebenarnya mengatakan bahwa peraturan mengenai hari Sabat sebenarnya adalah karunia Allah demi kesejahteraan manusia. Bukan untuk mengurung manusia dalam kesempitan pemahaman tentang dirinya. Yaitu tentang hari Sabat. Ya. Nah, maka berikutnya berbagai bencana dan kerusakan alam. Dan ini jelas-jelas oleh Paus ke-6. Ya. Dalam ensikliknya Populorum Progressio artikel 21. Dia katakan di situ, persoalan pengerusakan lingkungan hidup tidak hanya masalah dunia, tetapi juga masalah gereja. Berarti kita juga ada sumbangsih sehingga lingkungan kita makin rusak. Maka kita tidak boleh biarkan. Kita harus bergerak sebagaimana kita bisa merubah ya kebiasaan yang buruk ini sehingga alam kita makin tertata. Nah, yang ketiga adalah menghayati tantangan ya dan peluang untuk membangun bangsa dan negara. Mengapa? Bila kita menggali inspirasi dari tokoh-tokoh nasional, ya terutama yang tokoh nasional Katolik, ada beberapa orang sebenarnya. Tetapi sangat dominan kalau kita lihat kisah hidup I.J. Cassimo, ya, dan politik bermartabat, ya. Ignatius Cassimo ini adalah tokoh yang pada awal-awal kemerdekaan dan dia memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamrih. Beliau tampil sangat sederhana. Pernah dia tidak dikenal bahwa dia adalah orang yang ditunggu-tunggu dalam suatu acara karena penampilannya sangat sederhana. Bagi dia, motto Salus Populi Suprema Lex, ya, Salus Populi Suprema Lex, apa artinya? Kepentingan rakyat, hukum tertinggi, dan itulah yang diperjuangkan oleh beliau. Dia penampilannya sederhana, dan dia melakukan sesuatu tanpa pamrih, dan itu menjadi teladan bagi kita. Maka para student sekalian, setelah melihat peluang dan tantangan yang ada, mari memilih dan mulai merefleksikan di mana Anda dan saya terlibat. Maka marilah mencatat tadi poin-poin penting dalam pembelajaran ini, sehingga nanti waktu ada evaluasi, dan lebih penting adalah dalam kehidupanmu sehari-hari bisa kamu wujudkan lebih baik. Maka untuk itu, di rumah masing-masing silakan ambil posisi yang baik dan tutuplah pembelajaran ini dengan doa pribadi. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.